Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat semua ya. Nah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak di sini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Ya, bagus sekali. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama dengan tema kalian pernah tidak pada waktu kecil dibacakan dongeng oleh orang tua kalian? Nah, itu termasuk bentuk contoh kebersamaan di rumah. Dan hari ini juga kita akan belajar tentang teks cerita fabel. Pasti penasaran ya bagaimana keseruan pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Dengan membaca teks cerita fabel dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng dengan percaya diri. Kemudian, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, dengan mendengarkan penjelasan guru mengenai pengenalan suku kata, siswa dapat menulis dan membaca dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan sebuah teks fabel. Nah, teks fabel ini berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Kemudian Ibu akan membaca teks tersebut. Kalian bisa mendengarkan dan menyimak bacaan yang Ibu bacakan ya. Nah, setelah selesai membaca cerita fabel, anak-anak apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Roni, bagaimana? Ya, manfaat dari membaca fabel. Ternyata membaca fabel bukan hanya untuk hiburan loh. Membaca fabel terdapat pesan-pesan moral dan amanat yang dapat kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, membaca fabel sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, kemudian Ibu minta kalian untuk menyebutkan isi dari cerita dongeng tadi. Yuk, gimana, Kansa? Ya, bagus sekali. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan pertanyaan tentang isi dari cerita fabel yang telah Ibu bacakan tadi ya. Kalian bisa menjawab di buku tulis masing-masing. Apakah sudah siap? Ya, nomor 1. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, silakan menyampaikan jawabannya ya. Nah, anak-anak, kemudian Ibu akan mengajarkan kalian tentang membaca dan menulis satu persatu kata tentang sikap hidup rukun yang terdapat dalam cerita fabel tadi ya, dengan metode suku kata. Nah, anak-anak, Ibu akan mengingatkan lagi tentang huruf alfabet. Huruf alfabet terdiri dari huruf A hingga huruf Y. Kemudian huruf vokal terdiri dari huruf A, I, U, E, O, dan huruf konsonan terdiri dari huruf kecuali A, I, U, E, O. Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah ya, jika sudah paham. Nah, kemudian Ibu akan memberikan berbagai contoh suku kata dengan menggunakan kartu kata. Kalian bisa memahami dan mengamati kartu kata tersebut ya. Nah, di kartu kata tersebut terdapat suku kata ba, bi, bu, be, bo. Kemudian ca, ci, cu, ce, co. Da, di, du, de, do. Kita bisa melafalkan bersama-sama. Ayo, kita lafalkan. Nah, anak-anak, kemudian jika terdapat huruf mati pada suku kata 3 huruf, misalnya seperti ini ya. La ditambah huruf eng atau eng menjadi lang, ling, lung, leng, long. Kemudian ya. Nah, anak-anak, Ibu akan menuliskan salah satu sikap hidup rukun.
Kemudian kita akan merangkai contoh sikap tersebut dengan menggunakan metode suku kata ya. Tolong, menolong. Kita bisa menggunakan kartu suku kata. Tatitu teto, menggunakan kartu suku kata to. Kemudian lang ling lu peng long, menggunakan kartu suku kata long, sehingga suku kata toh dan suku kata long digabungkan menjadi tolong. Kemudian menolong, kartu suku kata ma, mi, mu, mi, mo. Kita menggunakan kartu suku kata mau. Kemudian na, ni, nu, ne, no. Kita menggunakan kartu suku kata no. Kemudian lang, ling, lung, leng, long. Kita menggunakan kartu suku kata long, sehingga suku katanya adalah me, no, long, sehingga kita gabungkan menjadi menolong. Jadi kata tolong dan menolong kita gabungkan menjadi tolong, menolong. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah jika sudah. Setelah ibu jelaskan tentang perangkaian suku kata tadi, kemudian kalian bisa mengerjakan kalimat sederhana gotong royong, kemudian bekerja sama di buku tulis masing-masing. Kemudian setelah selesai kalian bisa mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Kemudian ibu akan membagi kalian 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 anak. Ibu akan memberikan sebuah teks label yang berjudul Kisah Persahabatan 4 Sekawan. Ibu meminta kalian untuk mendiskusikan tentang mengaitkan isi cerita fabel tersebut dengan sikap hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dengan menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Setelah kalian berdiskusi dan kerja kelompok, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompoknya ke depan kelas. Nah, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Adakah yang ingin menyimpulkan? Ya, Tony bagaimana? Ya, benar sekali. Tadi kita sudah belajar tentang, kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, ibu cukupkan ya untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.